Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني enggak ada akhwatnya kan ya? Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita berkumpul di Masjid Fathahillah di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta ini untuk membahas syariat Allah Jalla fi'ulah dalam permasalahan perniagaan di antaranya. Khusus perniagaan saja. Nanti yang bertanya, Ustaz, saya mau nikah lagi, syaratnya apa aja? Enggak, saya jawab. Itu pertanyaannya bukan di Masjid Tanah Abang. Saya jelas. Di Masjid At-Tin pertanyaan seperti itu bagus. Tapi di Masjid Tanah Abang tidak bagus. Tidak sesuai dengan tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah, riba Allah haramkan dalam setiap syariat. Ya. Sama dengan syirik, Allah haramkan dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada para nabinya. Riba juga demikian karena dia menghancurkan ekonomi. Tidak akan tumbuh ekonomi bila sistem riba terus dipertahankan. Ini pernyataan dari Allah Jalla fi'ulah dalam muhkam kitabih, dalam Al-Quranul Karim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaq, kata Profesor Dr. salah seorang ahli ekonomi dari Mesir. Beliau mengatakan ayat ini mukjizat. Mukjizat dalam sisi ekonomi maksud beliau. Karena semua ayat pasti mukjizat. Cuman yang ini mukjizat dalam sisi pandangan ekonomi. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba, kata Allah. Dan hancurnya riba sama maknanya pas dengan kata yamhaqu. Kata yamhaqu, hancur itu bukan bukan. Sedikit hancur, habis. Seperti umpamanya hidup besar, kemudian hancur. Itu kata yamhaq. Bukan sekali hancur, tidak. Itu kata yamhaqu. Kata beliau, mahaqal qamar, bulan hilang. Pertanyaannya, bulan hilang dari bulan purnama yang besar, apakah langsung besoknya nol atau pelan-pelan berkurang? Jawab, berkurang. Allah gunakan dari Al-Quran mukjizat. Tidak bisa orang setiap kata-katanya mengandung makna yang luar biasa. Ini menurut seorang pakar ekonomi dari Profesor Doktor siapa namanya, di buku Harta Haram dah saya rincikan. Beliau Profesor ekonomi dari Mesir, banyak buku ekonomi dan berbahasa Arab beliau tulis. Ekonomi Islam ya saya maksud. Hancur sedikit sampai hancur keseluruhannya.
Dan kemudian beliau paskan dengan apa? Rupiah Anda berkurang setiap hari atau tidak? Inflasi. Dan bahkan beberapa pakar ekonomi, bahkan bukan pakar ekonomi yang muslim, yang kafir, pada tahun 1930 di Macmillan, di depan para ekonom Amerika di waktu itu, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya tahu riba akan hancur, akan menghancurkan ekonomi Amerika. Amerika selagi belum mau melepaskan ini, maka tidak akan pernah ekonomi Amerika itu akan berjaya. Lihat uang rupiah Anda. Anda simpan rupiah 50 tahun yang lalu. Sejumlah harga nominal uang 100 juta rupiah. 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sejumlah berapa tadi? 100 juta rupiah. Dapat apa waktu itu? Dapat kijang 4. Kijang 4. Kijang yang bisa beranak atau tidak? Mobil kijang 4. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Untuk hari sekarang punya 100 juta tadi, bisa nggak beli kaki kijang aja? Sepertiga kijang dapatnya. Berarti penurunannya dari mana? Berapa persen penurunannya itu? Dari 3 cuma dapat sepertiga. 4 sepertiga. Sampai 1000%. Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkannya? Nominal uang masih segitu saja. Anda simpan rupiah oleh kakek Anda dulu dalam brankas. Ketika dikeluarinnya, ini cuma dapat sepertiga kijang. Dulu dapat 3 kijang. Siapa yang berdosa? Kalau Anda simpan emas di waktu itu, kakek Anda simpan emas, dan ini dilakukan orang-orang dahulu. Simpan emas di waktu itu dan diambil cucinya emas juga. Kijangnya jadi 3 juga atau lebih jadi 5. Wallahualam, mungkin 3 juga mungkin masih. Wallahualam. Naik dari mana naik kijangnya? Allah Ustaz. Jelas satu itu. Dan lihat mata uang dinar dan dirham yang menggunakan emas dan perak. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar 4,25 gram emas itu di masa Rasulullah dapat 1 ekor kambing. Sekarang 4,25 gram emas dapat 1 ekor kambing atau tidak? Dapat. Walaupun musim kurban. Sama nilainya dengan sekarang. 1 dinar masa Rasul, 1 dinar sana sama nilainya. Lalu siapa yang makan uang Anda rupiah tersebut? Riba. Oleh karena itu Allah mengatakan, yamhaqullah riba. Maka orang yang pintar dan jenius tidak mau dia menyebabkan manusia menjadi teraniaya, berkurang uang di tangan orang yang megang uang rupiah tersebut, sehingga dia tidak melakukan riba. Ya, karena emas dan perak yang mengatur keberadaannya di muka bumi ini Allah. Sepintar apapun orang mencari emas tambahan, tidak akan dia dapatkan. Tapi kalau mata uang kartal, rupiah, dolar, itu kan yang buat manusia. Dia bisa cetak sebanyak-banyaknya sehingga terjadi inflasi besar-besaran. Menurut dia mungkin. Dan ini bukan hal yang baru. Di abad ke-8 Hijriyah ada salah seorang gubernur Mesir yang tamak.
Dicetak uang oleh dia banyak-banyak di waktu itu. Bukan uang emas dan perak, tapi karena kalau emas perak nggak bisa dicetak banyak-banyak. Ketersediaannya di atas muka bumi Allah ini terbatas. Cukup saya kira, silakan diskusi saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fiik Pak Ustaz yang sudah memberikan materi yang singkat tapi sangat bermanfaat bagi kita semua insyaallah ya. Insyaallah ya, dan memberikan kesadaran bahaya riba tersebut. Dan seperti yang telah dijanjikan, kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang masuk. Mungkin kita akan berikan kesempatan kepada jamaah kita yang sudah berada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, semoga Allah mengangkat penyakit antum. Allahumma. Ustadz, saya mau tanya, selama ini salah satu kegiatan Anda adalah transaksi jual beli di pasar modal syariah. Anda berdasarkan patokan fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Anda awal tahun beli buku Ustadz, di situ dijelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai transaksi saham perusahaan yang melakukan jual beli produk yang halal, namun salah satu transaksinya menyimpan kasnya di bank ribawi. Ada dua pendapat, DSN MUI mungkin berpatokan kepada AUFI, namun Ustadz Erwandi lebih condong kepada yang mengharamkan berdasarkan divisi fikih OKI. Nah, kalau berdasarkan ini, Anda berkesimpulan bahwa hampir seluruh perusahaan yang masuk di dalam indeks saham syariah Indonesia itu kategorinya tidak bisa ditransaksikan gitu, karena hampir semuanya menyimpan uang kasnya di bank ribawi setahu Anda. Nah, mohon penjelasannya ini Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Sudah jelas kata mereka. Kata mereka sudah jelas. Jawabannya belum jelas. Sudah jelas jawabannya, tidak boleh. Iya atau tidak? Allah ya barik fikum ya. Sama sekali tidak boleh ya Ustaz ya? Enggak ya. Itu dasarnya. Karena kalau kita menjadi pemilik sahamnya, berarti kita pemilik perusahaannya. Berarti uang kita sebesar saham kita dimasukin ke bank konvensional. Setuju nggak kita berarti? Ayo, Allah barik fikum. Ustadz, maaf. Dimaafin antum. Itu DSN MUI dasarnya apa ya Ustadz? Bisa saya nggak tahu. Mungkin rasanya darurat atau segala macam. Sebetulnya nggak ada yang darurat. Sebetulnya, wallah ta'ala. Iya, baik. Cukup ya. Insyaallah. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaan dan jawabannya oleh Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz di secari kertas. Yang pertama, ya Ustaz boleh langsung nanti apa gantian? bergantian Ustaz. Bergantian saja karena di sini banyak sekali. Ya Ustaz, bolehkah kita mengikuti asuransi syariah yang di situ memang diawasi oleh Dewan Syariah yang berkompeten? Apakah asuransi syariah memang sudah betul-betul dengan syariah yang ada pada saat ini Ustaz? Keberadaan tokoh syariah di dalam sebuah lembaga keuangan atau sebuah usaha bisnis bukan jaminan dia halal. Jelas? Nah, seperti yang tadi ada saham syariah, akan tetapi haram. Seperti yang kita jelaskan rinciannya. Maka keberadaannya itu tidak menjadi jaminan. Kewajiban Anda untuk mempelajarinya dan mengetahuinya. Baik. Pertanyaannya apa? Apakah asuransi syariah tersebut memang sudah sesuai dengan? Kalau menurut saya tidak. Pengen penjelasannya ada di buku Harta Haram. Sedikit bisa dijelaskan Ustaz. Saya sering lupa sekarang ya. Sering lupa. Ada yang ingat dapat hadiah. Kenapa asuransi syariah saya katakan haram? Siapa yang tahu ingat? Silahkan. Karena ada gharornya.
Gharar itu ketidakjelasan kan ya. Nggak jelas berapa kali dia bayar dan berapa yang harus diterima dia. Ya kan, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Dan gharar dalam akad jual beli diharamkan. Masya Allah, kasih hadiah satu, silakan maju akhir. Pilih. Itu cetakan lama, cetakan baru. Yang kecil juga ada, yang kecil enak bawanya pulang. Itu cetakan lama, cetakan baru yang ini. Ini yang baru cetakannya. Udah punya dua-duanya berarti. Ini yang baru nih. Yang Terserah putih. dia mau pilih yang lama juga nggak apa-apa. Tayyib. Allah barik fikum. Iya, salah satu itu ya. Allah. Ada yang mau dipertanyakan lagi ke jamaah? Cukup ya. Baik. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz ya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terangkat. Ya Ustaz, di keluarga saya ada koperasi simpan pinjam. Di keluarga saya. Masya Allah. Namun bunganya hanya 10%. 10% berapa sebulan? Tidak disebutkan Ustaz. Ya akhi. Bank riba sedunia itu 10% itu setahun, dia sebulan. Ini keluarga bareng-bareng masuk neraka. Innalillah. Itu jawabannya ya. Sudah tidak dilanjutkan. Hendaklah keluarga ini bertobat semua kepada Allah Jalla fi'ula. Dan bagus dibuat seperti arisan keluarga yang bagus. Beliau kasihan udah berdiri dari tadi itu. Ayo sebentar ya. Jadi ini sudah dijawab tadi ya pertanyaan sebelum saya, dan pertanyaannya apakah ini haram? Jelas haram ya. Baik, silahkan kepada jemaah yang berada di dalam masjid. Fadal. Sudah jawab. Insyaallah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz Irwandi barakallahu fiik. Allah barik fiik ya. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Qur'an disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan pemerintahan kita ini menggalakkan besar-besaran tentang amnesti pajak. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan masalah perniagaan, karena seluruh perniagaan yang terjadi di negara ini harus menyetor pajak. Sebagaimana yang saya ketahui, kalau pajak itu di mayoritas umat muslim itu tidak dibolehkan untuk menerapkan pajak itu sendiri. Nah, bagaimana menurut antum menyikapi fenomena seperti ini? Syukran. Anda sebagai pedagang atau pegawai pajak? Saya bukan keduanya, tapi maksudnya di Indonesia ini seakan-akan kan seluruhnya sekarang harus ikut tentang amnesti pajak itu tersebut. Amnesti itu pengampunan pajak kan ya. Artinya pajak harus ditarik negara itu dihapuskan oleh negara. Begitu kan ya? Pertanyaannya itu. Kan nanti kalau sudah diampuni kan untuk kedepannya kan ditarik wajib, lagi. Ya. Mungkin diampuni lagi, mungkin tarik lagi. Jadi seperti apa? Pertanyaannya Pak Tawi, seduk silakan. Waktu itu di salah satu kota di sekitar Jakarta, saya memberikan pelatihan untuk pegawai pajak kalau daerah Pratama, untuk kepala kantor pajak Pratama Jabodetabek. Mereka berkumpul salah satu kota. Lalu saya bilang, Anda tahu bahwa saya mengharamkan pajak. Ya, antum bilang apa adanya aja Ustaz. Ya udah, saya bilang apa adanya. Awal pertemuan saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapak-bapak pegawai pajak, bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga penarik pajak. Ini kewajiban kita menyampaikan kepada mereka. Kewajiban kita menyampaikan kepada mereka agar mereka mungkin mereka ada yang tahu dan tidak, wallahu ta'ala alam. Paling pertanyaannya adalah udah basi pertanyaannya, jawaban. Kalau pajak diharamkan, lalu bagaimana kita membangun negara kita yang membutuhkan dana? Apakah semua negara Arab Saudi tahu Anda? Mereka tidak menerapkan pajak,
bagi warga negaranya. Saya tanyakan, Anda yang pernah ke umroh ke Mekah, ke Madinah, luasan lebar mana jalanan di kota Mekah Madinah daripada jalanan di Jakarta? Hah? Jauh lebih lebar luas di Mekah Madinah. Jarak tempuh 900 kilo, jalan tol gratis. Ini negara Anda, tol dikit aja jarak 45 kilo aja bayar. Macet lagi, Masya Allah, ini pengalaman. Kayaknya beliau tukang tol ini. Bayar macet lagi, Masya Allah. Allah barik fikum. Jadi tidak benar. Dan saya sudah sampaikan itu. Semoga para pemegang kebijakan di negara ini dan negara kaum muslimin bertobat kepada Allah dan mencari solusinya. Bisa. Paling dikatakan, mereka kan punya minyak, Ustaz. Saya sering sampaikan, ya akhi, minyak mereka itu cuma di dalam tanah. Minyak di negara Anda dalam tanah ada atau tidak? Kata mereka. Di atas tanah ada nggak minyak? Minyak sawit. Di muka orang pun berminyak. Kenapa kaya negara Anda lagi dibandingin mereka? Tapi itu tadi, keinginan untuk melaksanakan syariat Allah tidak cukup. Allah barik fiik. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaannya. Sudah masuk saya cek kertas, sudah cukup Pak ya. Ini pertanyaan tidak mungkin kami ajukan secara keseluruhan. Bismillah, Assalamualaikum. Ya Ustaz, apa hukum jual beli yang sudah rutin dilakukan setiap hari? Pada suatu waktu, karena ada kendala komunikasi, jual beli dilakukan tanpa mengetahui harga terlebih dahulu. Artinya si pembeli pasrah dengan mengikuti harga pasaran. Dengan barang dikirim terlebih dahulu. Dan pembeli menjual dengan patokan harga barang yang satu hari sebelumnya Ustaz. Boleh. Berarti dia membeli dengan harga pasar. Allah Ta'ala. Boleh Ustaz ya? Hanya satu lagi. Satu lagi. Masih banyak lagi. Sebentar ya. Harap bersabar. Ada yang bertanya, Assalamualaikum. Ya Ustaz, saya membeli mobil dengan harga 110 juta dari pihak mobil B. Apa itu 110 juta? Tidak disebutkan Ustaz. Tapi rodanya 4. Rodanya 110 juta rodanya. Jangan rodanya 3. Minimal roda 4 Ustaz. Atau 3 kali ya. 5 rodanya yang iya, ban serepnya. Pihak B masih memiliki hutang di bank sebesar 40 juta. Utang mobil. Tidak disebutkan. Berapa hutangnya di bank? Iya, jadi pihak pembeli membeli mobil kepada pihak B seharga 110 juta dan pihak B masih memiliki hutang di bank sebesar 40 juta. Saya membayar ke pihak B sebesar 70 juta. Hutang pihak B sebesar 40 juta saya yang bayar. Berarti 110. Melanjutkan cicilannya Ustadz. Iya, jadi 110. Kan ini 110 betul. Nah, apakah transaksi saya itu mengandung riba, Ustaz? Iya. Udah? Penjelasannya, Ustaz? Penjelasannya? Dia minta penjelasannya atau Anda minta penjelasan? Iya, jangan. Ada penjelasan enggak? Ini bid'ah ini ya. Protokol mubtadi'. Menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam pertanyaan orang. Nggak masalah, kan dia mau tadi kita jawab. Alasannya akadnya dia yang membuat akad, yaitu melanjutkan. Karena dia status melanjutkan maka dia yang membuat akad. Paham Anda itu? Paham? Solusinya bagaimana? Solusinya katakan saya siap beli kepada Anda cash. Atau minimal tutupi sisa hutang dia di bank tadi dengan demikian tertutupi lalu balik nama kepada Anda. Sisanya Anda cicil. Wallahu ta'ala alam. Sisanya cicilan ke bank tetap dibayarkan oleh pihak B. Pihak yang punya lah yang membuat akad yang membayarkan. Paham nggak? Paham Anda kan ya? Kalau Anda nggak paham tanya kepada mereka. Paham, bismillah.
Allah barik fikum. Taufik barakallah, jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya, Fadal. Mungkin disebutkan nama ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Dari mana Pak Indra? Saya dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ayo, Masya Allah. Ustaz, pertanyaan ini sebenarnya titipan dari rekan yang qadarullah. Dari siapa titipan? Dari rekan saya yang qadarullah berhalangan untuk hadir. Dia ini adalah seorang usahawan ekspor impor. Oke. Nah, dalam usaha ini kan biasanya ada banyak pelanggan, customer. Usaha ini sudah berjalan, sudah cukup baik. Cuma terkadang ada satu kondisi di mana ada salah seorang customer itu yang selalu tidak terlalu periodik, tapi dalam 1 tahun itu memberikan semacam bonus. Bahwa saya sudah melakukan menggunakan jasa Anda. Jasa apa? Bukan jual beli. Ekspor impor. Jadi dia ekspor impor barang. Dia menggunakan jasanya untuk ekspor impor barang tersebut. Kemudian di dalam kerjasama. Sebentar, nggak paham saya. Yang saudara Anda ini dia apa? Dia punya ekspor impor. Punya perusahaan ekspor impor. Ekspor impor. Lalu ada saya menggunakan jasa dia. Betul. Lalu saya ngasih hadiah ke dia. Betul. Berapa miliar? Tidak pasti berapanya. Artinya selalu bebas. Cuma terkadang boleh. Walaupun dengan catatan salah satu di sini ini ya kan dia hanya memberi semacam transfer sejumlah uang. Tapi kemudian pas ada untuk klarifikasi ini adalah dianggap sebagai hadiah atau bonus. Tapi anggap ini bonus untuk misalnya Natal atau apa. Nah itu bagaimana kalau ada yang gagal? Boleh. Alhamdulillah. Siapa yang bisa jawab kenapa boleh dapat hadiah buku? Pilih. Yang besar boleh, kecil boleh. Bisa ada yang jawab? Antum. Sebentar, siapa namanya? Pak, dari mana Farul? Masya Allah Farul. Dari Palembang. Iya, betul dari Palembang datang kemari, saya kenal dia. Masya Allah. Masya Allah. Sengaja ke sini katanya? Sengaja sambil belanja dia. Supaya kedengaran jamaah di pemirsa juga. Hadap maju, antum mungkin maju ya. Soalnya tidak terdengar oleh jamaah yang di rumah yang menyimak melalui radio ataupun televisi, Ustaz. Biar bisa disimak. Oh iya, biar kelihatan sama orang kampungnya Farul. Orang Palembang. Padahal di sini, situ. Iya. Saya tahu dia mukim memang di Palembang, punya usaha di Palembang. Itu mau diapain? Iya. Silakan Farul. Iya, jawabannya apa? Karena di situ tidak ada perjanjian, Ustaz. Untuk memberikan hadiah itu tidak ada perjanjian berapa besarannya, Ustaz. Perjanjian dari awal ya, tidak ada. Ya, berarti tidak termasuk riswah. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Mengapa boleh? Ya? Kenapa boleh? Iya. Karena tidak disyaratkan, Farul, betul. Silakan ambil hadiah, pilih. Silakan pilih. 1 tapi ya, jangan 2. Tinggal lama, cetakan baru itu ada. Cetakan baru. Habis cetakan baru cuma 2 ya hadiahnya. Allah barik fiik. Jazakallahu khair. Ya. Ya, cukup ya. Sebentar ya, kami akan angkat di pertanyaan tambah terus yang pertanyaan Ustaz, insyaallah. Ya, ada pertanyaan. Ini kami pilih saja, ini ada beberapa pertanyaan. Ya Ustadz, bagaimana cara memberikan nasihat masalah riba ini kepada orang tua kita yang sudah usia lanjut? Di sini disebutkan 74 tahun karena anak khawatir menyakiti hati beliau, Ustadz. Ya. Anda menyakiti hati beliau, hatinya akan sakit. Iya kan ya? Tapi kemudian dia bertobat kepada Allah, hilang sakit Anda dan sakit hati orang tua. Anda biarkan orang tua berbuat riba, Anda berdosa karena membiarkan orang tua masuk ke dalam neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam yamhaqullah riba tadi, Allah hancurkan riba tadi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ketika datang ayat riba faman ja'u ma'azamira fantafalu sama salaf amrullah wa man 'ada, siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah turunkan ayat mengharamkan riba, maka mereka adalah penghuni neraka.
Paham ini? Kasihan nggak Anda orang tua masuk neraka? Anak macam apa Anda? Hah? Apa yang Anda pelajari? Kajian Anda. Kalau Anda biarkan orang tua masuk neraka, cuman dengan cara yang baik tentunya. Allah barik fikum. Nah, jazakallahu khair. Satu lagi ya. Satu lagi. Iya. Bismillah. Ya Ustadz, apakah menggunakan rekening bank konvensional dalam transaksi pada saat ini baik online maupun secara langsung termasuk ke dalam perkara darurat? Atau kita paksakan saja mereka yang ingin membeli menggunakan agar transfer ke rekening syariah, sedangkan mereka seringkali agak keberatan dengan rekening tersebut, Ustaz. Membuka rekening di bank syariah, bank konvensional hukumnya haram, karena ketika Anda membuka ada dalam term of condition gitu kan ya, persyaratannya bahwa Anda mendapatkan bunga. Iya atau tidak? Apa artinya? Anda dapat riba. Lalu udah tanda tanganin setuju, Allah mengharamkan, Anda setuju, berdosa atau tidak? Berdosa. Jelas? Kan bisa dia buat transaksi dengan bank syariah, buka dari rekening bank syariah. Udah selesai. Baik. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya demikian, dan kami berikan kesempatan, silakan nama dan tempat ya. Nama dan asal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi dari Tebet. Ana kerja di lembaga syariah, bank lembaga syariah Ustaz. Sedangkan bank syariah sekarang banyak yang masih riba. Ustaz dulu pernah jelaskan di Blok M, nggak ada bank syariah yang benar-benar bersyariah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya kerja di bank syariah tersebut? Syukran. Allah barik fikum. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Kalau Anda bekerja di bank syariah tujuannya ingin memperbaikinya agar sesuai dengan syariat Allah, semampu Anda. Kalau tidak mentok, Anda akan resign, boleh. Tapi kalau tujuannya hanya mencari dunia saja, haram hukumnya bekerja di tempat yang Anda tahu di sana ada haramnya, kemudian dia beri label syariah. Di tempat yang ada haramnya, tidak ada label syariah, berdosa atau tidak bekerja di situ? Berdosa. Apalagi di tempat yang haram kemudian ada label syariah. Penipuan. Allah barik fikum. Cukup ya? Allah barik fikum. Jazakallahu khair. Baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di sari kertas. Ya Ustadz, saya membantu saudara saya yang kesulitan membayar hutang riba di suatu bank. Nah, saya hanya mampu membayarnya dengan cara mencicilnya pula Ustadz. Jadi tidak secara cash. Apakah saya ikut berdosa karena Tidak. membayar riba? Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang tidak dimampu dilakukan oleh manusia. Baik. Nah. Selanjutnya, Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Jika jualan online, kita sudah ada perjanjian soal harga jual dengan supplier. Untuk barangnya otomatis Ana tidak menyetok, tapi Ana beli beberapa barang yang sama untuk Ana pakai sendiri, sekalian sebagai contoh. Jika ada yang ingin membeli, nanti bisa langsung dari supplier Ustadz. Dengan catatan Ana bayar terlebih dahulu kepada supplier, kemudian barang dikirim kepada konsumen, baru mereka dibayar ke Ana. Ya, apakah hal tersebut? Haram. Transaksi tersebut. Jelas. Siapa yang bisa jawab dapat buku. Haram saya bilang. Kenapa haram? Antum yang duluan, yang itu yang pakai baju. Yang duluan tadi ngacung. Silahkan ke sini. Lewat belakang. Ke sini lewat belakang. Gimana caranya? Enggak, maksudnya lewat belakang kamera Ustaz. Enggak apa-apa, dia depan kamera aja lantai. Jauh yang muter ke situ ya, akhi. Menghalangi Ustaz. Atau azan duluan mungkin Anda. Estafet ya. Ya, Fadil antum cukup situ. Cukup. Ya. Iya. Duduk jongkok apa? Jongkok. Nah, Ustaznya biar tidak terhalangi ya oleh kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Antum namanya siapa? Dari Condet Dika. Dika. Iya, jawabannya apa? Karena barang itu belum dimiliki oleh si penjual itu. Belum dimiliki oleh Si penjual itu. penjual. Betul, Masya Allah. Belum dimiliki, tapi sudah diizinkan dia untuk menjualkan atau belum? Sudah diizinkan tapi memang belum dimiliki.
Kalau sudah diizinkan, berarti jadi wakil boleh. Jadi belum, walaupun belum dimiliki. Saya kalau tidak boleh sama sekali, berarti profesi calo haram sama sekali. Tapi kalau sudah diizinkan, boleh. Walaupun belum dimiliki. Silahkan pilih hadiah. Yang kecil boleh. Yang besar juga boleh. Maju ambil. Ambil aja ya. Iya. Itu mau bertanya. Tapi satu lagi, Ustaz. Baik. Satu lagi. Ya, kita dua angkat pertanyaan. Kemudian yang berada di masjid. Bismillah, Assalamualaikum. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ikut bisnis travel umroh, di setiap kita dapat jemaah untuk berangkat dari umroh kita, maka dapat fee sebesar 400.000 dan dapat satu ID, tidak disebutkan ini ID apa. Jika kita tidak mendapat jamaah yang berangkat umroh, kita tidak mendapat fee 100.000, tetapi kita mendapat satu ID. Jika ID kita terkumpul sebanyak 100 ID, kita dapat umroh gratis. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh, Allah barik fikum. Cukup. Terus. Iya, silakan. Langsung aja. Halo. Tes. Iya, langsung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fikri dari Pondok Bambu. Yang dari Tanah Abang nggak ada. Mana nih para orang Tanah Abang? Di belakang duduknya atau di warungnya jualan? Ya. Afwan Ustadz, pertanyaannya sebenarnya keluar dari tema. Cuman karena ini masalah pribadi dan pekerjaan, saya mau bertanya langsung. Silakan. Nah, pada saat ini saya bekerja di satu perusahaan toko online yang biasa kita pakai. Nah, pada awalnya perusahaan toko online ini tidak ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau apapun selain dari pembayaran, penerimaan pembayaran. Menggunakan rekening konvensional. Ya, nah pas saya masuk ke perusahaan ini, saya baru Langsung tahu. ada. Hah? Langsung Pada saat itu ada kerjasama dengan bank konvensional, selain itu ada juga lembaga kredit. Jadi si penjual toko online ini bisa meminjam uang dari mereka melalui perusahaan kami. Jadi perusahaan yang saya masuki ini sebagai jembatan antara, dan ada pertambahan pengembalian. ya, Riba. Jembatan ini ada jembatan riba. tidak boleh Ustaz. Sebaiknya Anda keluar sehingga perusahaannya tutup kerjasamanya dengan bank konvensional. Jangan dilanjutkan saja. Dilanjutkan. Ya sudah. Cukup Sekarang ya. salat. Insyaallah. Jelas ya, jemaah sekalian, ibu-ibu mudah-mudahan jelas nih ya. Mudah-mudahan sound systemnya jelas didengar oleh akhwat pula. Baik, pertanyaan. Maaf, dari akhwat nggak ada pertanyaan atau itu akhwat? Ini disatukan Ustaz. Ya. Cuman tidak tahu nih yang mana yang dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya ingin bertanya, kami ada rencana memulai usaha dan ada rencana ingin mengajukan pinjaman kepada bank syariah Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bank syariah seperti apa Ustaz yang bebas riba agar usaha yang dirintis mendapat berkah juga dari Allah Subhanahu wa taala? Saya sebutkan bentuk akadnya, tanyakan ke bank-bank syariah itu ada nggak seperti ini. Kalau ada, berarti Anda bisa mendapatkan modal. Kalau tidak, berarti cari modal yang lain, yang halal. Pertama, ketika Anda meminjam untuk permodalan tadi, ya, bila terlambat Anda mengembalikannya tidak sesuai pada waktunya, tidak ada pertambahan. Baik atas nama pertambahan itu adalah ta'zir atau apa namanya? Ta'wid, denda keterlambatan atau ta'zir. Apa namanya ta'zir itu? Membuat efek jera. Kalau ada boleh. Tapi saya tanyakan kepada Anda yang bekerja di bank syariah, ada yang tanpa ini? Tidak. Ya udah berarti nggak boleh. Lalu bagaimana dapatkan modal? Saya butuh modal Ustaz. Kalau tidak ada modal yang halal dari lembaga-lembaga keuangan itu, banyak modal yang Anda bisa lakukan. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika dia minta-minta, Rasulullah mengatakan, sini, apa yang kau punya di rumahmu? Kata beliau, coba saya lihat di Rasulullah. Dicari di rumahnya, dia bawa abrik. Hanya ada kendi yang bisa dijual dengan baju yang lusuh. Kendi dan baju yang lusuh. Lalu kata Rasulullah, bawa kemari. Dijualkan oleh Rasulullah dengan 2 dirham. Lalu dengan 2 dirham tadi Rasulullah katakan, pergi beli kapak. Kapak tahu kan ya? Potong kayu. Rasulullah ikatkan, pasangkan tangkainya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi kapak ini. Lalu kata Rasulullah, idhab wahtatib. Pergi dan cari kayu bakar. Jangan datang lagi ke sini sebelum 2 pekan. Setelah 2 pekan dia datang, ya Rasulullah, sekarang saya dapat 10 dirham. Dari modal 2 dirham tadi, saya pergi bekerja, cari kayu bakar, saya jual, dan uangnya saya dapat berikan makan anak istri. Jual modal yang ada, jangan cengeng. Ustaz, masa saya jual rumah satu-satunya? Ya, tadi bukan rumah satu-satunya, baju satu-satunya dijual dia untuk mendapatkan modal yang halal. Karena bila mendapatkan modal yang haram, kemudian berharap dapat keuntungan yang halal banyak, hayal kata beliau. Mungkin seperti itu ingin saya katakan juga. Saya kira cukup akhir. Masih ada apa cukup? 5 menit lagi, Ustaz. Silakan. Ya, tersisa waktu 5 menit lagi. Disiplin ternyata beliau, Ustaz. Masih haus ini. Masih haus akan ilmu. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa hukumnya menggunakan Ana perlu modal usaha, Ana gadaikan perhiasan di institusi keuangan yang berlabelkan syariah. Nah, bagaimana jika saya perpanjang dan bayar ijarah? Kalau tidak Ana perpanjang, perhiasan tersebut akan dilelang. Apakah ini haram, Ustaz? Iya, lebih baik dari awal Anda lelang daripada Anda jaminkan ke bank tadi, karena ke lembaga keuangan tadi, karena dia mengandung unsur riba. Allah Ta'ala. Walaupun berlabel syariah, Ustaz ya. Cukup ya. Baik, jazakallahu khair. Allah barik fikum. Barakallah. Dan cukup ya, ini sudah berdiri, Ustaz. Saya mau lihat apa lagi? Terakhir masyaallah. Ini sudah berdiri, Ustaz. Terakhir 2 orang. Satu orang saja ya? Ada apa? Dua. Bismillah. Dua, ya udah. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Biar persingkat ya, dipersingkat. Ya Ustaz, saya mau bertanya, dalam buku Ustaz dijelaskan bahwasanya dalam asuransi syariah itu tidak ada riba bai, Ustaz, dan kalaupun ada itu diperbolehkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang diperbolehkan bagi para pemegang polis asuransi syariah itu untuk menerima suatu benefit, suatu bagi hasil gitu, Ustaz, dari dana yang dikelola. Kalau memang dengan asumsi bahwa benar-benar dana yang dikelola itu syariah gitu, Ustaz. Insyaallah, jawabannya insyaallah, benar-benar. Ya, itu jamaah sekalian paham ya? Satu lagi. Iya. Insyaallah paham kan ya? Paham kata. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit memaksa tadi. Tidak nanti takut ini feedback. Ya. Sekarang ini saya bekerja di bank konvensional, tetapi saya bekerja di divisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kredit, bunga bank atau apapun itu yang berhubungan di divisi apa? Saya berada di divisi project development ini. Tanpa ada Anda, bank konvensional itu bisa jalan nggak? Harusnya bisa. Tanpa divisi ini bisa jalan dia? Oh, nggak bisa karena harus karena kalau nggak ada Anda, dia cari bank ganti. Karena berhubungan dengan infrastruktur kantor. Iya, berarti kalau berhubungan infrastruktur, maka sama tolong menolong dalam berbuat riba. Alhamdulillahnya Januari 2017 saya sudah mengajukan resign. Allah barik. Semoga Allah berkahi Anda dunia. Walaupun sampai sekarang belum dapat gantinya. Allah barik. Insyaallah Allah yang ganti dunia dan akhirat. Insyaallah. Allah ganti. Mohon doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya. Masalah ganti ikhwani wa akhwati fillah. Anda lihat
semut sekecil itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Jalla fi'ula. Apalagi kita yang sebesar ini, masa nggak dijamin oleh Allah Jalla fi'ula. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wajmilu fit talab. Cuman tinggal kita memperbaiki diri dalam mencari harta yang halal tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.